di sini dari kelompok 1 akan menjelaskan materi perkuliahan teori akuntansi mengenai pengertian teori akuntansi. Yang pertama di sini ada definisi teori, di mana teori merupakan seperangkat konsep definisi yang berkaitan secara sistematis yang diajukan untuk menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena atau fakta. Nah, dalam teori, seseorang akan melihat suatu permasalahan dengan sudut pandang yang lebih rinci dan lebih luas lagi. Nah, selanjutnya di sini ada definisi teori akuntansi, di mana teori akuntansi merupakan suatu konsep, definisi, dalil yang memberikan gambaran fenomena akuntansi secara sistematis, yang menjelaskan hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain dalam struktur akuntansi, sehingga bisa memperkirakan suatu fenomena yang mungkin akan terjadi. Nah, dalam teori akuntansi juga membahas tentang model-model alternatif yang bisa dijadikan jawaban atas suatu permasalahan akuntansi dalam praktek. Nah, dalam praktek yang baik dan sehat dalam pemecahan masalah tidak hanya didasarkan pada pengalaman saja, dia juga harus diikuti oleh teori yang baik dan sehat pula. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi teori akuntansi. Di sini fungsi teori akuntansi ada 5. Yang pertama yaitu menjadi pegangan bagi lembaga penyusun standar akuntansi. Yang kedua yaitu memberikan kerangka rujukan untuk menyelesaikan masalah akuntansi dalam hal tidak adanya standar yang resmi. Yang ketiga yaitu menentukan batas dalam hal melakukan judgement dalam penyusunan laporan keuangan. Yang keempat yaitu meningkatkan pemahaman pembaca laporan terhadap informasi yang disajikan laporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas laporan yang dapat dibandingkan. Nah, selanjutnya di sini ada teori akuntansi sebagai seni, sains, teknologi, dan penalaran logis. Yang pertama yaitu teori akuntansi sebagai seni, di mana akuntansi sebagai bidang pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang menuntut praktek untuk menguasainya. Yang kedua yaitu teori akuntansi sebagai sains, di mana berisi analisis dan komponen-komponen yang menjadi sumber acuan untuk menjelaskan dan memprediksi gejala atau peristiwa dalam akuntansi. Yang ketiga yaitu teori akuntansi sebagai teknologi, berisi penggunaan pengetahuan tentang perekayasaan informasi dalam suatu wilayah negara untuk menyediakan informasi keuangan agar dapat mencapai tujuan sosial dan ekonomi. Yang terakhir yaitu teori akuntansi sebagai penalaran logis, di mana menjelaskan tentang perlakuan akuntansi tertentu seperti standar akuntansi dan tentang struktur akuntansi yang berlaku di suatu wilayah tertentu. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perspektif teori akuntansi. Yang pertama, aspek sasaran teori. Aspek sasaran ini mendasari pembedaan teori akuntansi menjadi teori positif dan teori normatif. Bila teori akuntansi dipandang dalam perspektif sains dan teknologi, maka akan menghasilkan teori positif dan teori normatif, di mana dalam pandangan sains akan menghasilkan teori positif, sedangkan dalam pandangan teknologi akan menghasilkan teori normatif. Teori positif. Penjelasan teori positif berisi tentang suatu kejadian, tindakan, atau perbuatan seperti apa adanya, sesuai dengan fakta atau apa yang terjadi berdasarkan pengamatan empiris. Jadi, penjelasan teori positif ini diarahkan untuk memberi jawaban apakah suatu pernyataan itu benar atau salah atas dasar pengamatan empiris. Misalnya, suatu perusahaan memilih menggunakan metode FIFO, sedangkan perusahaan lainnya memilih menggunakan metode LIFO. Teori akuntansi positif ini memberi hipotesis bahwa perusahaan manufaktur cenderung menggunakan metode FIFO, sedangkan perusahaan perdagangan cenderung menggunakan metode LIFO. Teori akuntansi positif ini memberi jawaban atas hipotesis tersebut benar atau salah sesuai dengan pengamatan data atau fakta yang terjadi, bukan untuk menilai apakah metode LIFO itu lebih baik daripada metode FIFO. Kemudian teori normatif.
Penjelasan teori normatif berisi tentang pernyataan atau penalaran untuk menilai kelayakan suatu perlakuan akuntansi paling sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan menghasilkan pernyataan mengenai perlakuan akuntansi tertentu baik atau buruk, relevan atau tidak relevan dalam kaitannya dengan kebijakan ekonomi atau sosial tertentu. Jadi, perbedaan teori akuntansi positif dan normatif timbul akibat adanya perbedaan sasaran teori dan bidang masalah yang menjadi perhatian masing-masing teori. Perspektif teori akuntansi yang kedua yaitu aspek tataran semiotika, di mana dalam aspek tataran semiotika ini ada 3 tataran. Yang pertama, teori akuntansi semantik, membahas mengenai penyimbolan menjadi simbol-simbol atau elemen-elemen statement keuangan, sehingga orang atau pemakai laporan keuangan dapat membayangkan kegiatan fisik perusahaan tanpa harus melihat secara langsung seperti apa kegiatan perusahaan tersebut. Teori akuntansi semantik ini menghasilkan informasi semantik dalam laporan keuangan. Informasi semantik dalam laporan keuangan itu antara lain ada likuiditas, profitabilitas, solvensi, dan efisiensi. Yang kedua ada teori akuntansi sintaktik, membahas mengenai pengukuran, pengakuan, dan penyajian elemen-elemen dalam statement keuangan dan struktur akuntansi dalam suatu negara, yaitu manajemen, entitas pelapor, pengguna informasi, sistem akuntansi, dan pedoman penyusunan laporan keuangan. 3. Teori akuntansi pragmatik, membahas mengenai apakah informasi keuangan efektif atau bermanfaat bagi yang dituju dan apakah informasi mempengaruhi perilaku pemakai. Dalam teori ini akan banyak dibahas mengenai pengujian-pengujian hubungan antara variabel akuntansi dan variabel perubahan perilaku, di mana subjeknya bisa berupa akuntan, pelaku pasar modal, dan lain sebagainya. Dan indikatornya bisa berupa perubahan perilaku, antara lain perubahan harga saham, perubahan kinerja karyawan, perubahan kinerja manajer, dan lain sebagainya. Perspektif teori akuntansi yang ketiga yaitu aspek pendekatan penalaran. Yang pertama, penalaran deduktif. Penalaran ini dalam akuntansi digunakan untuk memberikan penjelasan dan dukungan terhadap suatu pernyataan akuntansi. Pernyataan umum yang telah disepakati dan menjadi basis penalaran berasal dari teori, prinsip, dan konsep yang dianggap baik, benar, atau relevan dengan tujuan penyimpulan. Yang kedua, penalaran induktif. Dalam akuntansi, penalaran ini digunakan untuk menghasilkan pernyataan umum yang menjadi penjelasan terhadap gejala-gejala akuntansi tertentu. Selanjutnya, verifikasi teori akuntansi. Berbagai teori akuntansi harus diverifikasi atau diuji validitasnya secara tepat atas dasar penalaran logis, bukti empiris, daya prediksi, dan standar nilai yang telah disepakati. Yang pertama, teori akuntansi positif. Dinilai validitasnya atas dasar kesesuaian teori dengan fakta atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Yang kedua, teori akuntansi normatif. Dinilai validitasnya atas dasar penalaran yang logis sesuai dengan teori yang diajukan. Yang ketiga, teori akuntansi semantik. Karena melibatkan penyimbolan fakta atau realitas, maka validitasnya dapat diverifikasi secara empiris dengan pengamatan. Yang keempat, teori akuntansi sintaktik. Validitasnya semata-mata mengandalkan penalaran logis. Teori akuntansi pragmatik. Validitasnya dapat dilakukan dengan penelitian empiris yang didasari asumsi bahwa informasi tersebut bermanfaat bagi perilaku pemakai. Yang keenam, deduktif. Untuk menilai suatu penalaran deduktif, maka bisa dilihat dari kriteria evaluasinya yaitu kelengkapan, kejelasan, keabsahan, dan kepercayaan. Yang terakhir, induktif. Validitasnya biasanya dihasilkan dari hipotesis yang diuji dengan penelitian empiris. Baik, selanjutnya akan ditampilkan slide diskusi yang berisi 3 soal. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan praktik akuntansi itu sendiri dan apa arti penting teori akuntansi. Yang kedua, jelaskan maksud dari ungkapan
bahwa praktik akuntansi yang sehat harus dilandasi dengan teori yang sehat pula. Soal yang ketiga, jelaskan bagaimana kita tahu bahwa informasi akuntansi bermanfaat bagi orang yang dituju oleh informasi tersebut. Mungkin sampai di sini materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.